waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua, seri yang kedua. Kitab Yeremia pasal 2 dengan perikop Israel murtad kepada Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah dalam Alkitab, agar iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah, apakah ada terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi
Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan, sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, Aku tidak pernah menajiskan diriku. Aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina, yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab
aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, "Engkaulah Bapakku," dan kepada batu, "Engkaulah yang melahirkan aku." Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, "Bangkitlah menyelamatkan kami." Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, "Kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu"? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, "Aku tidak bersalah." Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, "Aku tidak berdosa." Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang meninggalkan Tuhan sama dengan meninggalkan sumber air, bahkan sumber air hidup. Dengan ayat panduan perenungan Yeremia 2 ayat 13 yang berkata, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat,
mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sahabat-sahabat firman, hubungan Israel dan Tuhan Allah digambarkan seperti pohon dan sumber air. Pohon, kita tahu, tidak bisa bertumbuh tanpa air. Bila pohon kekurangan air atau dengan kata lain tidak cukup menyerap air, maka pohon itu pasti akan menjadi kering dan akhirnya mati. Dan bukan hanya pohon dan sumber air, tapi hubungan Israel dengan Tuhan Allah digambarkan juga seperti pasangan kekasih. Dalam Yeremia 2 kita dapat melihat Tuhan Allah mencurahkan isi hatinya kepada umatnya yang terkasih itu sebagai mempelai wanitanya, dengan mengingatkan mereka tentang betapa hubungan mereka di masa lalu sangat bertolak belakang dengan hubungan mereka saat ini, sehingga mengakibatkan kesengsaraan yang mereka rasakan. Dulu mereka itu kudus bagi Allah, tapi kini Israel meninggalkan Allah sehingga Allah bertanya, "Apakah kecurangan atau kejahatan yang kalian dapati padaku? Apakah aku yang menyebabkan penderitaanmu, kegelapanmu yang pekat itu? Bukankah kamu sendiri yang telah menimpakan semua itu di atas kepalamu, karena kamu lebih mempercayai dan mencintai yang salah?" Allah menegur Israel supaya mereka paham bahwa hanya Dialah yang dapat memberkati, memulihkan kepercayaan, keintiman, dan kedekatan antara dirinya dan umatnya itu. Asal saja mereka mau mendengar dan taat kepada firman-Nya, serta menyadari bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang telah, sedang, dan akan selalu ada untuk mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, Israel rohani, umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini? Apakah Allah juga mendapati keadaan kita seperti Israel badani? Ingatlah, cinta sejati yang selalu kita rindukan hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan Yesus yang hidup. Hanya Dia yang dapat memberkati, memulihkan kepercayaan, keintiman, dan kedekatan antara dirinya dengan kita umat-umatnya. Asalkan saja, seperti Israel badani, kita mau mendengar dan taat pada perkataan firman-Nya. Oleh sebab itu, mari berserah diri kepada-Nya sekarang juga, dan katakanlah kepada Allah dalam doamu hari ini, "Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu." Dan sekarang kehidupan kita umat Tuhan seperti pohon. Kehidupan kita orang percaya saat ini juga sangatlah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber air kehidupan. Yeremia 2 ayat 13. Jadi adalah kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan yang adalah sumber air hayat, sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini benar-benar sangat mengecewakan dan melukai hati Tuhan. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, kata nas Alkitab, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku, kata Tuhan, menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Yeremia 2 ayat 11. Nah, sahabat-sahabat firman, apakah kita juga sedang menyakiti hati Tuhan dengan menukarkan kemuliaan yang Ia berikan kepada kita dengan apa yang tidak berguna, atau dengan kata lain, menukarkan kemuliaan yang Tuhan berikan dengan kesenangan dunia yang juga disamakan sebagai berhala atau ilah lain? Sebagai orang percaya,
Baiklah kita memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu rindu berada dekat dengan sumber air hidup, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Nah, sahabat-sahabat firman, ada dampak luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air hidup, yaitu mereka akan senantiasa menghasilkan buah, mereka tidak akan pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Tetapi sebaliknya, yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya jauh dan meninggalkan Allah, yaitu Tuhan Yesus sumber air hayat, mereka itu seperti orang yang menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yeremia 2 ayat 13. Seperti itulah orang Kristen yang memang rajin datang ke gereja untuk beribadah, tapi ibadahnya hanya sekedar saja. Mereka hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan tanpa kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan, sumber air hidup itu. Mereka tidak benar-benar mencintai dan menghormati firman-Nya, sehingga di akhir ibadah, firman itu pun hilang dari ingatan dan rohani mereka mengering. Sebagai umat Tuhan, sahabat-sahabat firman pada hari ini, ingat, Tuhan Yesus adalah sumber air hidup kita. Oleh karena itu, jangan suka menjauh dari sumber air hidup, apalagi sampai meninggalkan Dia. Mari percaya kepadanya. Maka seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Sahabat-sahabatku, mengenai Yesus, air hidup itu, pena ilham ilahi roh nubuat kebahagiaan sejati, halaman 63 alinea kedua dan ketiga mengatakan bahwa di dalam anugerah anaknya yang tiada taranya itu, Allah Bapa telah melingkari seluruh dunia ini dengan satu suasana anugerah, sama seperti udara yang berputar di seluruh dunia ini. Semua orang yang memilih menghirup udara yang memberikan kehidupan ini akan hidup bertumbuh menuju ukuran di dalam Yesus Kristus, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan sebagaimana bunga menghadap matahari, sehingga sinarnya membantu menyempurnakan keindahan dan keseimbangannya, demikian pula seharusnya kita berpaling kepada matahari kebenaran itu, yaitu Yesus, sehingga sinar yang turun dari sorga menerangi kita dan tabiat kita dapat diperkembangkan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sahabat-sahabatku, jangan jauh dari Yesus Kristus, mempelai gerejamu dan sumber air hidup dan matahari kebenaran itu, agar hidup rohanimu tidak mengering, tetapi menghasilkan buah-buah rohani yang menuntun engkau kepada hidup. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air